Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bagaimana menyikapi kekurangan atau kelangkaan sumber daya manusia, tenaga kesehatan, programmer Kusta yang berkompeten atau terlatih di puskesmas. Ini masalah serius dan terjadi di berbagai wilayah. Di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sendiri, di kabupaten saya, ini ada 16 programmer Kusta yang belum pernah pelatihan secara komprehensif ya. Kalau pelatihan itu berarti secara komprehensif dari A sampai Z, tuntas ilmunya semuanya komplit seperti itu. Kalau hanya sekedar OJT setiap setahun sekali juga kami mengadakan seperti itu. Tapi yang dibutuhkan adalah pelatihan yang komprehensif seperti itu. Nah, baru 13 di kami yang sudah pernah pelatihan Kusta. Nah, kabupaten kota lain ternyata ada yang sama sekali belum pernah pelatihan se-kabupaten itu. Semua program puskesmas belum pernah pelatihan Kusta, hanya wasor kabupatennya saja yang pernah pelatihan Kusta. Nah, masalah ini akan menjadi serius tatkala area tersebut, wilayah tersebut merupakan wilayah yang endemis, yang banyak kasus kustanya. Nah, tentunya itu sebuah masalah yang serius dan urgensi menurut saya. Bagaimana mau memberikan tata laksana pada kusta dengan baik kalau misalkan cardinal sign, tanda-tanda utama kusta aja nggak ngerti, ya kan? Pengobatannya nggak ngerti, pencatatan pelaporannya nggak ngerti. Terus misalkan tata laksana reaksi, lah itu yang lebih mumet lagi di situ, nggak ngerti gimana ya. Pastilah penata laksanaan atau penanggulangan kustanya tidak akan berjalan dengan baik programnya. Nah, masalah ini kan harus disikapi nih, bagaimana caranya. Nah, ini video ini mungkin sekedar tips bagi Anda programmer kusta yang ada di puskesmas maupun yang ada di kabupaten untuk menyikapi kondisi-kondisi seperti ini jika Anda terlebih-lebih daerah yang endemis. Yang pertama, ya, Anda perkuatlah, diintensifkan tentang teori dan praktek. Jadi sebelum melangkah ke pelatihan, nah barangkali pelatihan nanti kan butuh sumber dana yang besar dan sebagainya. Nah, sambil nunggu kepastian itu, alokasi anggaran di ACC atau tidak dari pusat, misalkan dari BOK pusat dan sebagainya. Nah, sambil nunggu kita ngapain? Ya jangan diam saja. Sambil nunggu kita perkuat teori dan praktek gitu loh. Teori, Anda bisa baca-baca dulu, Anda bisa menekankan kepada programmer-programmer untuk menghatamkan backup Permenkes tentang kusta. Ayo dihatamkan ini Permenkes kusta nomor 11 tahun 2019. Ya, ini harus hatam semua. Ada juknis tentang kemoprofilaksis kusta, dihatamkan semuanya. Jadi teori-teori dihatamkan semua. Saya sudah membantu Anda, saya sudah bikin video tentang kusta, ada 112 lebih ini video di YouTube. Ini juga bisa menjadi media untuk belajar. Teorinya dulu diperkuat. Nah, kalau teorinya saja lemah, bagaimana kita mau mendapatkan asupan ilmu-ilmu yang bergizi, yang komprehensif, yang komplit, yang dosis tinggi tentang kusta. Jadi teori dulu dikuatkan. Yang kedua, teori ini nggak akan jadi sebuah pengetahuan yang hakul yakin, ya kan? Tidak bisa menjadi pengetahuan yang hakiki jika tidak diimbangi dengan praktek. Kalau teori-teori doang tetapi prakteknya nol, zero, ini tidak akan melekat pada diri Anda. Jadi Anda tidak mengetahui secara hakul yakin, tidak mengetahui yang sebenarnya. Hanya ilmu yakin, hanya nonton ainul yakin, tapi tidak menjadi predikat diri Anda mengetahui yang sebenarnya. Jadi praktek. Nah, bagaimana nih caranya? Kalau tadi teori, Anda bisa menajamkan dengan sumber-sumber referensi yang ada. Kalau misalkan wasor kabupatennya kok ternyata juga belum pelatihan, Anda ambil wasor dari kabupaten lain untuk ngajarin kayak gitu. Teorinya kalau sudah kuat, nah prakteknya berarti harus sering memantapkan dunia praktisi, dunia klinisi menghadapi pasien secara langsung. Dengan cara apa? Dengan OJT, on the job training, yaitu mempraktekkan. Misalkan yang sering dipraktekkan adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan fisik, mengenali bercak, tanda-tanda cardinal sign dan sebagainya, melakukan pemeriksaan fungsi saraf, memberikan pengobatan, lalu tata laksana reaksi. Nah, ini poin-poin ini saja yang paling penting, yang paling urgensi itu ini. Nah, ini jangan cuma ngawang-ngawang teori doang, harus praktek. Makanya kalau mengadakan OJT itu harus benar-benar serius. Praktek satu-satu ya harus praktek satu-satu, harus sistematis meriksa dari head to toe, dari atas sampai ke bawah, harus praktek, jangan ada yang dilewatkan. Jika perlu Anda wasor kabupaten misalkan melakukan supervisi, pembinaan ke puskesmas, tidak hanya sekedar memeriksa administrasinya saja, tetapi hadirkan pasien langsung di situ, praktekkan coba gimana kamu melakukan pemeriksaan fungsi saraf, bagaimana kamu melakukan pemeriksaan cardinal sign, mengapa kamu sebut dia kusta, tandanya apa, mengapa kamu putuskan ini tipenya PB bukan MB, tandanya apa. Nah, harus praktek, Mas. Perkuat di situ, Mas, tidak hanya teoritis.
Ya, jadi kalau ada satu pasien itu diutamakan. Ya, misalkan nih, kalau misalkan di kabupaten saya kok jarang ada pasien ya, satu pasien ini diutamakan untuk praktek bareng-bareng. Caranya seperti itu. Pokoknya harus praktek, jangan teori doang. Ya, jadi kalau tadi tidak ada petugas wasor yang kompeten, ambil dari kabupaten lain. Tapi misalkan di kabupaten Anda kok puskesmasnya jarang yang menemukan kasus kusta, ya kasus kusta yang satu ini untuk praktek bareng-bareng seperti itu, Mas. Pokoknya harus sampai level praktek semuanya harus bisa perkuat dunia klinisinya seperti itu. Itu yang pertama, Mas, perkuat. Yang kedua, Anda tetap harus merencanakan adanya OJT. OJT itu on the job training yang rutin setiap tahunnya paling tidak. Jadi di level kabupaten, ya, Anda harus merencanakan on the job training. On the job training itu sebuah workshop, ya, sebuah bagaimana kita memberikan teori, terus praktek di situ, lalu kita nilai hasilnya seperti apa. Nah itu seperti itu. Ya, jadi seharian, satu hari aja cukup. Nah ini memang harus di refreshing terus setiap tahunnya, harus ada OJT seperti ini, khususnya untuk programmer-programmer baru yang belum pernah pelatihan. Jadi setiap tahun di Kabupaten Tegal juga melakukan OJT seperti ini untuk refreshing kembali, mengingatkan kembali. Apalagi daerah-daerah puskesmas-puskesmas yang jarang menemukan kasus. Kalau jarang menemukan kasus, apalagi programmernya diganti lagi, lah tentunya kita harus selalu mengingatkan dunia klinisinya seperti itu dengan cara OJT, on the job training. Setahun sekali harus diadakan, paling tidak minimal di level kabupaten. Itu direncanakan, harus sampai praktek, berarti ngundang pasien kusta beneran dibuat untuk bahan praktek. Sampai bisa memeriksa dari pengenalan bercaknya, pengenalan kardinal sign-nya, sampai menemukan tipenya kustanya apa, sampai melakukan pencatatan pelaporan seperti apa, sampai pemeriksaan fungsi saraf seperti apa. Seperti itu, Mas. Itu harus rutin setiap tahun sekali. Yang berikutnya, yang ketiga, kita tetap harus merencanakan pelatihan yang sebenarnya, pelatihan yang komprehensif. Tadi kan hanya OJT. OJT ini tidak akan komprehensif, namanya saja on the job training. Materinya juga singkat, hanya materi-materi yang sangat urgensi sekali yang dibutuhkan di lapangan. Tetapi pengetahuan programmer kusta haruslah komplit dari A sampai Z, dan itu didapatkan di pelatihan yang serius, yang komprehensif. Nah ini pelatihan seperti ini di mana kita bisa mendapatkan di badan-badan atau rumah sakit atau penyelenggara yang memang sudah tersertifikasi oleh Litbangkes atau memang sudah mendapatkan rekomendasi ya untuk bisa melakukan pelatihan seperti itu. Kalau di Jawa Tengah sendiri kami ada rumah sakit kusta di Rumah Sakit Kelet Jepara, di situ bisa mengadakan pelatihan. Nah itu kita juga merencanakan. Nah ini ada beberapa programmer kusta di kami yang belum pelatihan, ini akan dilatih di sana. Dengan kurikulum yang mereka susun. Oh ini kurikulumnya sekian, biayanya satu orang 1 juta lebih, sekian. Anggarannya dari mana? Lah ini anggarannya apakah kita dari pusat ada, apakah dari daerah ada. Ini benar-benar direncanakan, dialokasikan anggarannya dengan serius, dikawal sampai goal, Mas. Nah ini kalau benar-benar goal tercapai, ya wis sampean enak gitu loh, sampean enak di level kabupaten. Nah ini sudah tidak begitu tergantung ke Anda, karena kalau kabupaten ini banyak yang belum pelatihan, mereka menemukan kasus kusta dikit-dikit konsul. Anda sebagai wasor kabupaten kewalahan gitu loh. Jadi Anda seolah menjadi satu wasor, menjadi programmer untuk seluruh kasus kusta di kabupaten Anda. Idealnya bukan seperti itu. Idealnya yang namanya programmer semuanya di level yang paling bawah, di level puskesmas harus kompeten, harus bisa mengenali tanda-tanda kusta, dan harus siap menjadi konsultan kusta bagi penderitanya masing-masing. Jadi kecuali kasus-kasus yang benar-benar sulit, naik ke atas sampai level kabupaten, barulah itu dikonsulkan ke Anda yang di kabupaten. Anda nggak sanggup, Anda konsul lagi ke atas ke provinsi nggak sanggup, Anda konsul lagi ke Kemenkes. Seperti itu. Jadi penyelesaian masalah kan dari bottom up, dari bawah ke atas seperti itu. Ya. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang keempat. Anda harus benar-benar merencanakan dan mengupayakan sampai goal pelatihan kusta secara komprehensif. Nah, pelatihan kusta memang materinya atau kurikulumnya ya memang disesuaikan dengan kebutuhan. Materinya juga sudah disesuaikan, disusun oleh badan penyelenggaranya seperti itu. Jadi manut saja seperti itu. Nah, yang berikutnya, kalau misalkan kondisinya memang tidak memungkinkan, gimana? Mengusulkan dana juga nggak dapet, ya. Terus pelatihan kita tidak bisa memungkinkan menggunakan dana sendiri karena dananya nggak cukup dan sebagainya. Ini Anda perhatikan, Anda coba di mapping aset-aset programmer yang benar-benar kompeten selama ini di kabupaten Anda itu siapa saja. Yang ada itu siapa? Misalkan
Oh, ada programmer Kusta yang pernah pelatihan dan sudah senior, sekarang megang program lain, atau sudah mau purna tugas, mau pensiun. Wah, ini aset nih, benar-benar aset. Semua orang bahkan konsulnya ke dia. Orang permasalahan Kusta konsulnya dia buat andalan. Seperti di saya di Kabupaten Tegal juga ada programmer Kusta yang lebih senior dari saya, dan dia di puskesmas sering menghadapi pasien, dia lebih sering kontak dengan pasien sehingga jam terbangnya lebih tinggi dari saya. Bahkan saya sering konsul ke dia. Nah, ini orang yang seperti ini tuh aset, Mas. Ya, jadi di level kabupaten ataupun di level puskesmas, kalau ada orang-orang yang seperti ini yang concern di dunia kusta cukup lama, ini aset, Mas. Tolong di mapping, Mas, di list siapa saja orang-orang seperti ini dipertahankan untuk bisa terus berkiprah di dunia kusta. Dibujuk, ini kondisinya seperti ini, tidak ada yang berkompeten, Anda masih dibutuhkan di dunia perkustaan meskipun Anda sudah pegang program lain atau sudah purna tugas pun. Nah, kuncinya di sini. Kalau misalkan ini orang-orang seperti ini, aset seperti ini Anda lepas, Anda kewalahan sendiri di level kabupaten. Ada kasus yang sulit, mau konsul ke siapa, bingung. Ada kasus yang sulit, butuh pemeriksaan bersama, bingung. Nah, kalau Anda sudah mapping seperti ini tolong diikat orang-orang seperti ini dalam misalkan Anda membuat komisi ahli kusta tingkat kabupaten. Misalkan di situ terdiri dari dokter spesialis kulit, dokter spesialis saraf, programmer yang tadi, yang aset tadi, terus Anda sebagai epidemiolog, siapa lagi lah tambahan-tambahan yang stakeholder kebijakan, kabit Anda dan sebagainya, silakan bikin komli kusta tingkat kabupaten. Nah, kalau misalkan dia sudah purna tugas sih gimana? Apa iya kita bisa menugaskan sebagai komli? Bisa melalui organisasi profesi, Mas. Ya, misalkan dia programmer perawat misalkan. Perawat kan dia organisasinya kan PPNI. Nah, inilah bedanya antara pekerjaan dengan profesi. Kalau pekerjaan Anda bisa pensiun, nggak bisa ditugaskan lagi dong karena sudah purna. Tapi kalau dia sebagai anggota profesi sampai meninggal pun dia masih melekat profesinya. Jadi ditugaskan atas nama organisasi profesi untuk masuk dalam komli tersebut, komisi ahli. Adanya komisi ahli ini untuk pertahanan terakhir, benteng pertahanan terakhir. Kalau misalkan Anda tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, lempar masalah itu ke komli. Nah, komli ini misalkan nih ada sebuah permasalahan yang waduh ini programmer nggak ngerti cardinal sign semuanya nih, atau kasusnya membingungkan nih, ada kasus kusta tetapi nggak ada kasus yang mirip-mirip kusta, tanda-tanda utamanya nggak ada tapi tanda tambahannya ada. Nah, ini gimana nih? Mau dikonsulkan ke siapa? Dokter spesialis kulit juga kadang tidak begitu intens dalam pemeriksaan fisik, pemeriksaan lapang pandangnya, malah kadang orang-orang puskesmas yang jam terbangnya lebih tinggi, di situ malah bisa menemukan bercak, tapi spesialis kulit malah tidak menemukan bercak. Itu sering terjadi, Mas. Nah, makanya di sini ada komli seperti itu. Nah, ini kan mau dirujuk ke siapa? Bingung lagi toh. Nah, ini berperan di sini komli tersebut. Komli ini akan sebagai backup. Ya, memang idealnya ya tidak semuanya nanti ke komli semua urusannya, enggak seperti itu. Nah, tadi langkah yang pertama sampai keempat Anda harus jalani semuanya. Kalau sudah mentok, tadi saya katakan kan, kalau sudah mentok kok kita belum pelatihan, dana juga belum ada kok masalah muncul. Nah, ini mau konsul kemana? Komli adalah solusi yang terakhir gitu loh. Jadi meskipun orangnya sudah purna, kita masih bisa menugaskan. Nah, tentunya Anda harus ngurip-nguripi komli tersebut. Komli ini gimana terus bisa beraktif, berkarya dan sebagainya. Anda sebagai programmer kusta di level kabupaten nih, gimana nih komli ini tetap bisa bersumbangsi, tetap berkarya? Apakah terus misalkan kita melibatkan mereka dalam acara-acara kusta, melibatkan mereka dalam karya-karya misalkan nulis buku bareng, menjadi narasumber bareng, misalkan talk show bareng dan sebagainya, ada kegiatan-kegiatan apa dan sebagainya. Jadi mereka juga nggak bosan gitu loh, dan mereka tidak merasa keberatan karena mereka merasa masih dibutuhkan dan berperan gitu loh. Kabupaten masih membutuhkan Anda gitu loh, bukan dicuekin dan hanya ada masalah saja. Saat ada masalah kita undang mereka seperti itu kan, mereka sudah purna merasa terganggu terus akhirnya seperti itu. Jadi Anda harus melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada personal-personal di komli tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.